Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, di kesempatan hari ini tadi kami memohon izin kepada Pak Mustaqim untuk merubah tema yang sudah diberikan. Tema yang diberikan adalah disyariatkannya berpuasa kaitannya dengan kesehatan. Tetapi kami mohon izin untuk disampaikan hal lain yang kami rasa lebih penting untuk kita semua. Kami beri tema ini adalah penyesalan yang tiada arti. Para jemaah yang dimuliakan Allah, di kehidupan kita sehari-hari kita mungkin mengalami yang namanya salah satu penyesalan. Menyesal karena beberapa sebab. Di antaranya karena hilangnya kesempatan atau terlewatnya peluang emas yang ada di depan mata kita. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu yang relatif sudah lama tinggal di sini. Kami tinggal di sini sekitar 2006-2007. Di depan jalan ini masih belum ditutup, masih ada sungainya. Barangkali kita berpikir jika saat itu kita membeli atau berinvestasi tanah atau rumah di sekitar sini, maka kita saat ini tinggal menuai keuntungannya. Itu adalah salah satu mungkin penyesalan yang kita alami. Tetapi penyesalan ini masih ada solusi dan alternatifnya. Sekiranya kita memiliki dana, tinggal kita beli dan nanti kita investasikan lagi. Toh nanti setelah beberapa tahun lagi investasi tersebut akan bertambah lagi nilainya. Itulah karakteristik penyesalan dunia yang masih memiliki solusi ataupun alternatif. Bapak Ibu para jemaah yang kami hormati, tapi ada satu penyesalan yang tidak ada gunanya yang nanti akan dialami oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Sekali-kali tidak. Maka pada suatu saat bumi diguncang sehancur-hancurnya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu beserta malaikat yang bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan kepada mereka neraka jahanam yang menyala-nyala. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada saat itu manusia teringat, menyesal, tetapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dan seterusnya. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, ayat-ayat ini berbicara kaitannya dengan hari kiamat, yang pada saat itu
manusia dan jin dikumpulkan setelah bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Tidak ada gedung-gedung, bahkan gunung pun dihancur ratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu kita mengalami yang namanya gempa di daerah Cianjur. Hanya beberapa menit saja sudah luluh lantak seperti itu. Sekitar 20 tahun yang lalu, gempa di daerah Jogja, kami mengalami di sana, hancur sehancur-hancurnya. Padahal hanya beberapa detik Allah berikan gempa tersebut. Tetapi dalam ayat ini Allah katakan bahwasanya kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan pada saat Allah goncangkan bumi segoncang-goncangnya terus-menerus. Di dalam ayat lain dikatakan bahwasanya anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, dan seterusnya. Setelah bumi digoncangkan, kita dikumpulkan di dalam padang yang rata. Setelah itu menurut ayat tadi, malaikat turun bersaf-saf. Malaikat dari langit yang pertama di saf pertama, malaikat dari langit yang kedua di saf yang kedua, hingga langit yang ketujuh membentuk saf, sehingga di saat itu manusia terkurung, tidak bisa keluar karena sudah dikurung oleh malaikat yang bersaf-saf. Lantas saat itu diperlihatkan kepada manusia neraka jahanam yang menyala-nyala. Pada saat itulah manusia menyadari apa yang telah dilakukannya, sadar, menyesal dengan beberapa penyesalan-penyesalan yang dialaminya. Menyesal kenapa tidak sholat dengan baik dan benar. Menyesal kenapa tidak membaca Al-Quran. Menyesal kenapa tidak membayar zakat dan infak dan amal soleh yang lainnya. Menyesal kenapa tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Menyesal kenapa tidak mendidik anak dan istrinya. Tetapi penyesalan itu dikatakan di dalam ayat tadi tidaklah berguna dan tidaklah merubah nasib dia di waktu tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bahkan dikatakan di dalam ayat lain, jika seseorang memiliki emas sebesar gunung pun tidak akan bisa digunakan untuk menebus dosa yang telah dialaminya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, penyesalan yang masih berguna adalah penyesalan di saat nafas masih dikandung badan. Penyesalan di saat malaikat maut belum menjemput kita. Sesenja apapun usia kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menerima taubat hambanya di setiap siang dan malam hari. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya di malam hari. Demikian juga sebaliknya, Allah menerima taubat hambanya di malam hari untuk hamba-hambanya yang bertaubat di siang hari. Oleh karenanya, para jemaah sekalian, seberapapun usia kita, seberapapun banyaknya dosa kita, marilah kita perbaiki kekurangan solehan kita di masa lalu dengan memperbaikinya di waktu yang akan datang. Terlebih di bulan Ramadan kali ini adalah peluang bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita selama di bulan Ramadan ini. Sebuah kisah para jemaah sekalian yang patut kita syukuri. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita semua.
Di dalam kisah tersebut disampaikan ada dua sahabat. Ada dua sahabat yang selalu bersama. Qadarullah, sahabat yang pertama ini meninggal di medan jihad. Kemudian sahabat yang kedua masih diberikan umur hingga setahun mendatang. Ada sahabat Thalqah bin Ubaidillah yang beliau memimpikan kondisi dua sahabat ini. Pada saat akan masuk ke surga, justru sahabat yang kedua yang tidak meninggal karena jihad, yang meninggal setelah setahun setelahnya, diberikan kesempatan untuk memasuki surga terlebih dahulu daripada sahabat yang meninggal pada saat jihad fisabilillah. Cerita ini disampaikan oleh sahabat Thalqah Ubaidillah kepada para jemaah saat itu, sehingga sampai cerita ini kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuat kalian heran dengan keadaan sahabat yang kedua yang dia bisa masuk surga lebih dahulu? Bukankah dia diberikan umur panjang setahun setelahnya? Dan dalam setahun itu dia mengalami yang namanya bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbanyak amal solehnya, bahkan dia bisa mengalami menikmati yang namanya Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah kesempatan bagi kita, dan ini masih pekan-pekan awal, masih sepertiga dari sebulan Ramadan yang akan kita alami. Grafik di bulan Ramadan adalah mesti naik dan naik terus. 10 awal kita maksimalkan, 10 kedua, dan puncaknya adalah nanti di 10 akhir. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jika kita memiliki target untuk membaca Al-Quran dalam sehari 1 juz, setidaknya hari ini kita sudah memasuki juz yang ke hari yang ke-5 puasa, maka minimal kita sudah menyelesaikan 6 juz setidaknya. Karena kita tidak tahu Ramadan ini akan 29 ataupun 30 hari. Jika Ramadan 29 hari, maka hendaknya kita memiliki 1 juz simpanan dan setiap hari 1 juz, sehingga selesai dalam 1 bulan kita bisa selesaikan 1 kali khatam Al-Quran. Perjamaah yang dimuliakan Allah, untuk memotivasi kita bersama, mungkin jamaah di sini ada sebagian yang pernah mungkin sholat di masjid SMP 12. Beberapa jamaah kami bahkan ada yang usianya sudah 70-an tahun. Per hari ini, per hari kemarin sudah 1 kali menghatamkan Al-Quran. Ini memotivasi kita semua yang masih muda, yang masih punya peluang untuk membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tadi kami ingatkan tentang kisah satu hal yang untuk memotivasi kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Tetapi ingat, ada juga satu hadis yang mesti menjadi motivasi kita semua untuk kita tidak melalaikan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Rabbi ma'anfu," celaka seseorang apabila dia masuk Ramadan, dia menjalani hari-hari Ramadan sampai Ramadan itu selesai, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jadikan Ramadan kali ini untuk menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Jangan hanya Ramadan berlalu begitu saja. Ingatlah bahwasanya saya kira mungkin sebagian kita yang ada di sini mengalami Ramadan berulang kali. Tetapi berulangnya Ramadan bisa jadi membunuh sensitivitas kita. Bagi Bapak Ibu yang pernah mungkin umroh ataupun pergi ke Tanah Suci, di saat Bapak Ibu mungkin datang pertama kali turun dari pesawat, bisa jadi sudah meneteskan air mata, alhamdulillah kita telah sampai di Tanah Suci.
Pada saat kita naik bis akan ke Masjidil Haram, bisa jadi kita telah sampai meneteskan air mata karena melihat jam-jam tower, jam yang ada di atasnya itu, dan akan memuncak tangis kita pada saat kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri Ka'bah ada di hadapan kita. Tapi itu hari pertama. Berbeda dengan hari kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh di akhir kita umroh. Bahkan kalau kita lihat para jemaah sekalian, sebagian penjual ataupun toko-toko di sekitar Masjidil Haram pada saat azan memang ruko-ruko toko-tokonya ditutup. Tetapi sebagian ataupun tidak sedikit dari mereka yang justru salatnya adalah di toko-tokonya. Mereka tidak seperti kita yang jauh-jauh dari negeri ini dengan biaya yang begitu banyaknya untuk datang ke Masjidil Haram. Ini adalah perumpamaan, jangan sampai Ramadan yang kita lalui seperti orang yang lain, yakni Ramadan hanya biasa-biasa saja. Allah memberikan diskon besar-besaran di bulan Ramadan. Mari kita sambut sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal soleh di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita sekalian untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita, memaksimalkan amal soleh yang bisa kita jalani di bulan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.